peran bidan yang kita perlu tahu dan kita bisa mengambil langkah di situ ketika kita sudah mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di channel YouTube Anilamin Project pengetahuan dan juga project senang-senang. Nah teman-teman, kali ini saya tidak sharing mengenai tutorial pembuatan STR dan sebagainya, tapi kali ini saya ingin memperkenalkan satu program baru di channel YouTube saya, namanya Sertif, Sharing Perspektif. Jadi di Sertif saya akan sharing mengenai perspektif, baik itu perspektif dari saya dan mungkin kedepannya kita akan sharing tentang perspektif dari sudut pandang yang lain. Dan sebelum kita mulai membahasnya, teman-teman silakan like, comment, dan subscribe channel YouTube Anilamin Project, dan jangan lupa share dan juga menekan tombol lonceng agar setiap kali saya mengupload video teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, jadi pembahasan hari ini adalah menjadi bidan berdaya. Gimana sih caranya? Teman-teman pasti sudah banyak sekali mengetahui gimana caranya supaya kita memberdayakan diri. Menjadi bidan bukan berarti kita harus tetap stagnan di satu tempat, tapi menjadi bidan kita sebenarnya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk berkarya dimanapun. Jadi ini murni perspektif saya dan juga beberapa saya ambil dari materi yang sudah pernah kita pelajari ketika kita kuliah kebidanan. Apa aja sih peran bidan yang kita perlu tahu dan kita bisa mengambil langkah di situ ketika kita sudah mengetahuinya. Peran bidan yang pertama adalah memberikan pelayanan kebidanan atau menjadi klinisi ya. Yang kedua adalah mengelola program kebidanan atau kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang ketiga menjadi peneliti. Yang keempat bisa menjadi pendidik, educator gitu ya. Yang kelima menjadi penyuluh atau konselor. Kemudian yang keenam menjadi penggerak. Nah, kalau kita melihat semua peran bidan ini, saya rasa kita akan bisa sekali, maksud saya adalah bidan sangat bisa sekali masuk di segala lini gitu, dengan tidak meninggalkan profesi kita sebagai bidan. Di sini saya ingin sharing tentang apa yang saya rasakan ketika dulu waktu lulus kuliah kebidanan. Yang menjadi mindset saya zaman dulu adalah ketika saya menjadi bidan, saya lulus sebagai seorang bidan, maka saya harus kerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di BPM, atau di klinik praktek dokter gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang, kalau misalkan banyak bidan-bidan muda atau mahasiswa bidan yang baru lulus terus sudah bisa mengambil langkah lebih jauh, malah lebih bagus ya. Tapi di sini mudah-mudahan sharing hari ini tuh bisa meluaskan lagi mindset kita sebagai bidan, bahwasanya kita bisa berdaya, bergerak dengan kemampuan yang kita punya gitu. Jadi tidak terpaku dengan oke, saya bidan, saya harus kerja di sini, di sini, dan di sini. Tapi ayo kita ubah lagi mindset, saya bidan, saya bisa masuk di berbagai lini dengan skill saya, dengan kemampuan saya, agar saya tidak menjadi bidan yang itu-itu aja atau bidan yang biasa aja. Ketika dulu saya berpikiran kayak gitu, saya akhirnya menemukan beberapa lingkaran pertemanan yang kemudian membawa saya untuk berpikir lagi tentang peran bidan tadi. Waktu itu saya bertemu dengan komunitas Bidan Inisiator Indonesia. Di tahun 2015 itu saya bertemu secara online dengan foundernya, Bidan Kamila. Kemudian di situ banyak sekali obrolan dan akhirnya membuat saya berani untuk mulai bergerak dengan apa yang saya bisa waktu itu. Dari situ akhirnya lingkaran pertemanannya menjadi luas, dan di tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan menjadi salah satu peserta program Pencerahan Nusantara angkatan kelima. Nanti akan saya bikinkan video cerita pengalamannya di video yang lain ya, karena bakal panjang kalau misalkan kita cerita di sini. Nah, kemudian di situ saya mendapatkan banyak insight ketika mengikuti pelatihannya. Mindset saya mulai terbuka bahwa oh ternyata bidan itu tidak hanya
berkisar menolong persalinan, melayani kesehatan ibu dan anak, terus memeriksa ibu hamil. Bukan hanya itu, ternyata tugasnya bidan itu banyak banget. Selain di klinis, sebenarnya dia juga bertugas untuk mendidik, menjadi konselor. Ya, ketika kita mulai menerapkan tugas kita, ternyata kita bisa juga menjadi educator, kita juga bisa menjadi peneliti, dan akhirnya saya juga bertemu beberapa teman-teman yang memang sudah bergerak di bidang penelitian, dan itu membuat saya semakin amazed bahwa ini loh bidan dengan karya dan keluasannya ketika kita mau bergerak untuk keluar dari zona nyaman. Waktu kemarin saya sharing di webinar alumni itu, saya sharing tentang cara menganalisis kemampuan kita gitu. Jadi di sini saya kemarin menggunakan sistem analisis SWOT. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu apa itu SWOT. S-nya itu adalah strength. Strength itu berbicara tentang kekuatan kamu. Strength-nya saya, yang saya bisa gambarkan adalah saya seorang bidan. Yang pertama, kekuatan saya adalah profesi saya bidan, kemudian saya juga menyukai kegiatan sosial atau social activist, kemudian menyukai tantangan, kemudian saya juga menyukai hal-hal berbau self development atau community development. Terus saya juga suka membaca dan juga menulis, dan ini saya rasa sebagai kekuatan saya. Jadi ketika saya punya kekuatan ini, saya ingin kekuatan ini menjadi pegangan untuk saya bisa berkembang lebih baik, kayak gitu. Jadi ini teman-teman bisa sekali untuk bisa mulai coret-coret di buku catatannya, apa sih kekuatan diri saya, melihat lagi atau merecall lagi apa-apa yang udah terlewati, dan di situ teman-teman bisa mulai menganalisis kemampuan teman-teman mulai dari strength tadi atau kekuatan diri. Selain kekuatan diri, kita juga perlu melihat kelemahan diri. Nah, business kelemahan. Nah, di sini saya menggambarkan kelemahan saya, yaitu yang pertama adalah sering malas. Manusiawi ya, siapa sih yang nggak pernah merasakan perasaan malas itu, mager iya gitu, dan saya juga mengalami itu gitu. Nah, selain sering malas, saya juga menunda pekerjaan ya, sering kayak gitu. Dan cara untuk tidak menunda adalah saya sering challenge diri saya, kemudian kurang komitmen, dan terkadang itu inilah ya kelemahan saya yang saya gambarkan, bahwa terkadang kurang komitmen, malasnya muncul, menunda pekerjaannya muncul. Akhirnya ketika punya rencana, oke, saya minggu ini harus take video, ternyata akhirnya molor lagi gitu. Nah, mudah-mudahan, mohon doanya teman-teman supaya kedepannya saya bisa lebih memanage untuk rajin, rutin untuk mengupload video ya, untuk sharing. Kemudian sering nervous gitu ya teman-teman. Di sini sekarang itu udah jauh lebih baik ketika saya mulai challenge diri saya untuk memberanikan diri ketika mengikuti suatu forum. Saya berusaha untuk minimal sekali aja bicara di depan umum. Kemudian dulu itu saya menantang diri saya untuk ikut organisasi, biar apa? Biar asah public speaking gitu. Itu yang saya pernah alami. Kemudian kelemahan saya lainnya adalah mudah terdistraksi. Saya nggak tahu teman-teman yang lain seperti ini atau tidak, tapi yang saya alami adalah saya sering sekali mudah terdistraksi. Jadi ketika saya ingin membaca buku, saya harus fokus gitu, saya harus menyingkirkan hal-hal yang membuat saya terdistraksi, misalnya HP gitu-gitu, di silent dulu atau dikasih airplane mode sekalian biar tidak terganggu gitu. Hal-hal semacam itu mulai diminimalisir dengan kemauan kita sendiri gitu. Ketika kita ingin berubah, berarti kita juga harus bisa untuk men-challenge diri sendiri agar bisa jauh lebih baik. Yang ketiga adalah opportunities. Opportunities itu berkaitan dengan peluang. Jadi peluang apa aja sih yang udah kita miliki? Ketika kita udah bisa menganalisis kekuatan kita, kelemahan kita, nah sekarang kita diminta untuk melihat lagi peluang-peluang dengan kemampuan kita tadi. Jadi peluang-peluang yang di sini saya gambarkan dari saya sendiri adalah, saya pertama peluangnya adalah saya alumni Pencerahan Nusantara.
salah satu program yang sangat membuka mindset dan membuat saya punya pengalaman yang berbeda dari teman-teman saya. Kemudian selanjutnya adalah bisa menulis. Saya juga beberapa kali ikut kelas menulis dan punya buku antologi, dan mohon doanya suatu saat bisa punya buku sendiri ya. Mempunyai channel YouTube. Nah, di sini jadi tempat saya berkreasi, tempat saya menuangkan ide-ide saya, tempat saya memberikan manfaat dengan cara yang berbeda. Saya memiliki peluang itu yang saya jadikan sebagai support sistem di dalam mengangkat lagi kekuatan saya tadi. Selanjutnya di analisis terakhir adalah threat. Threat itu adalah ancaman ya, ancaman yang mungkin datang, atau ini lebih dilihat dari ancaman eksternal ya, bukan dari dalam diri kita tapi dari luar diri kita. Ancaman ini saya gambarkan yaitu pertama distraksi HP. Kenapa? HP ini terkadang itu memberi manfaat, terkadang juga bisa melenakan orang ya. Jadi ini menurut saya ini ancaman buat saya karena bisa membuat saya terdistraksi dan tidak melakukan hal-hal yang lebih produktif. Kemudian distraksi teman, misalnya terkadang itu masih sering sulit menolak ajakan, terus misalnya lagi sibuk sesuatu terus diajak ngobrol, itu mudah banget terdistraksi. Kemudian selain itu kondisi pandemi saat ini terkadang membuat kita jadi lebih mager, jadi lebih malas, tidak produktif. Nah, ini jadi ancaman tersendiri. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari analisis SWOT yang sudah saya bikin untuk diri saya sendiri, tapi ini sangat mudah jika teman-teman mau menganalisis diri sendiri dengan teknik SWOT ini. Ada banyak teknik yang bisa teman-teman bikin dan itu sangat fleksibel. Tinggal teman-teman mau yang mana gitu. Ini salah satu tahap awal yang bisa teman-teman praktekkan untuk menemukan kekuatan diri, kemudian bisa mulai memberdayakan diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Lalu setelah mengetahui semua analisis kepribadian kita tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berdayakan diri, lakukan hal-hal bermanfaat dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau teman-teman seorang bidan, lakukanlah kegiatan bermanfaat dengan profesimu. Tidak ada kata terlambat buat belajar, karena sejatinya belajar itu sampai ke akhir hayat. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa bahwa kamu nggak bisa ngapa-ngapain ketika kamu nggak bekerja di pelayanan kesehatan misalnya, gitu ya. Karena saya pernah mengalami itu, dan mungkin teman-teman bidan yang baru menonton ini, saya tahu kegelisahan kalian, insecure kalian. Jadikan ini bagian dari proses perjalanan hidup kalian, karena besok lusa ketika kalian sudah menemukan potensi kalian, kalian sudah bisa berperan dengan kekuatan kalian, kalian akan bisa menceritakan ini ke teman-teman kalian bahwa kalian sudah bisa melewati itu semua. Di sini saya ingin kasih tips agar kalian tetap berdaya dimanapun kalian berada. Kalian tetap bisa bertumbuh dengan kondisi apapun, kalian tetap bisa eksis walaupun kondisi sesulit apapun. Ini adalah yang pertama, kenali dirimu sendiri gitu. Kuncinya adalah belajar untuk mengenali dirimu sendiri. Ketika teman-teman sudah mengenali diri sendiri, teman-teman akan lebih mudah untuk melihat apa yang bisa teman-teman lakukan dengan potensi yang kalian miliki. Yang kedua adalah belajar untuk mengenali Tuhanmu. Jangan lupa ibadahnya, jangan sampai lepas, jangan remehkan doa, jangan remehkan ibadah, apapun agama kalian. Saya yakin semua kita punya satu pengharapan pada Tuhan, karena sejatinya apa-apa yang kita lakukan sepenglihatan manusia itu tidak akan bisa berjalan beriringan ketika nggak ada izin dari Tuhan. Misalkan hari ini teman-teman merasa insecure, merasa belum mendapatkan pekerjaan sesuai minat, bakat, atau pekerjaan yang diimpikan, jangan menyalahkan Tuhan, tapi tetaplah berdoa, karena bisa jadi doa-doa kalian sudah dekat
dengan jawaban yang terindah. Yang ketiga adalah teman-teman meluaskan lingkaran pertemanan. Maksud saya di sini meluaskan lingkaran pertemanan itu apa sih? Maksudnya adalah coba deh bergaul atau berteman dengan orang-orang yang tidak hanya dari profesi kesehatan, tapi juga kalian bergaul dengan profesi apapun di luar sana. Dengan teman-teman yang backgroundnya berbeda, asal daerahnya berbeda, agamanya berbeda. Di situ teman-teman akan lebih punya banyak link, banyak perspektif, dan teman-teman bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan lupa untuk melibatkan diri dalam organisasi, komunitas. Kenapa? Karena di situ tempatnya kalian menambah pertemanan, meluaskan pertemanan, dan juga menambah link. Penting nggak sih kita punya link di mana-mana? Penting sekali, teman-teman. Apalagi yang bidan. Ketika kamu punya link, kita nggak tahu ya, suatu saat ketika kita membutuhkan pekerjaan, ternyata teman kita dari organisasi ini, atau misalnya teman kita yang ini punya temannya yang lain, atau mendapatkan informasi tentang lowongan itu, kalian bisa lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan informasinya ketika kalian punya pertemanan yang luas gitu. Jadi ini udah saya rasakan sih. Jadi ketika mengikuti satu program, misalnya ada nih punya teman yang alumni program tersebut, saya bisa punya banyak kesempatan untuk menanyakan tips dan triknya gimana sih cara pendaftarannya dan sebagainya, seleksinya seperti apa, dan itu udah terbukti gitu. Jadi jangan sungkan untuk meluaskan pertemanan, mengikuti organisasi, karena organisasi komunitas yang teman-teman ikuti, mungkin kalau misalkan masih mahasiswa saat ini tuh teman-teman belum ngerasain manfaatnya, tapi ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman akan bisa merasakan perbedaannya ketika teman-teman bertemu dengan teman-teman lain yang memang belum tersentuh sama hal-hal berbau organisasi, komunitas, dan sebagainya. Akan berbeda obrolannya, akan berbeda cara pandangnya ketika teman-teman bertemu dengan orang lain tersebut. Jangan jadikan alasan ketika jadi mahasiswa itu nggak punya waktu untuk berorganisasi. Justru dengan berorganisasi kalian akan lebih mudah membuka wawasan dan meluaskan pertemanan tadi. Tips yang terakhir adalah berani keluar dari zona nyaman. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa begitu? Karena ketika teman-teman tidak mau keluar dari zona nyaman, maka akan sulit untuk eksis. Karena apa? Karena sekarang lowongan pekerjaan sudah mulai menyempit, pekerjaan banyak sudah dilakukan oleh teknologi, dan ketika kita tidak mau belajar di luar apa yang sudah kita miliki, menambah skill, menambah pengetahuan, ketika kita tidak mau itu, maka jangan salahkan profesimu ketika teman-teman tidak bisa bertahan di profesi tersebut. Karena banyak sekali saat ini teman-teman sejawat kita banyak yang beralih profesi karena memang tuntutan hidup ini manusiawi, karena semua orang butuh makan, semua orang butuh eksistensi dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini masih galau, gimana sih caranya saya bisa bermanfaat dengan profesi yang sudah saya emban saat ini, maka ayo mulai mencari pertemanan, ayo mulai menambah skill. Dan saya yakin ketika teman-teman sudah tahu potensinya di mana, teman-teman akan lebih mudah mengembangkan diri dengan cara teman-teman masing-masing. Saya yakin bidan-bidan senior di luar sana dan juga orang-orang inspiratif dan menjadi role model seperti Ibu Lani Kuswandi, Ibu Yesi Aprilia, ada beberapa bidan di NTT yang menurut saya mereka sangat out of the box, seperti Ibu Umu Zakia yang punya channel YouTube dan banyak viewersnya. Saya sangat mengagumi beliau, dan juga ada juga Ibu Umi Kalsum, dosen saya di Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang. Beliau juga saat ini sedang merintis sociopreneur ya, jadi merintis rumah Quran dan sebagainya. Dan menurut saya ya bidan bisa loh bergerak dimanapun dengan kemampuannya. Mau beliau bidan pendidik, mau beliau bidan klinis, ketika ia mau maka ia bisa melakukannya. Intinya adalah tetap semangat,
dan berani keluar dari zona nyaman agar teman-teman bisa eksis menjadi seorang bidan yang berdaya. Oke, cukup sekian dulu sharing perspektif hari ini. Kita jumpa lagi di sertif berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Anila Men Project. Tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Dan share ke media sosial yang teman-teman miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!